Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Saat ini kita akan menampilkan program untuk menemani Anda sebelum berbuka puasa. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, yang ada di Kuta Timur, dan termasuk yang ada di Bontang. Semoga dalam menunaikan ibadah Ramadan ini, khususnya di siang gini ya, di menjelang detik-detik adzan, Anda tetap semangat, tetap bisa melakukan ibadah-ibadah yang layak ya, yang memang maksimal, yang kemarin-kemarin mungkin ibadahnya hanya biasa-biasa saja. Semoga memasuki bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang luar biasa. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, PKTV mencoba menghadirkan program yang kita namakan program siar, yaitu kita akan dialog dengan narasumber yang kita undang dengan satu tema yang di sini semoga tema yang menarik ya, yang memang kita angkat tema yang menarik untuk Anda simak sama-sama di rumah bersama keluarga sembari menemani Anda untuk menyiapkan menu-menu berbuka puasa. Nah, pada sore hari ini kita mencoba mengangkat tema Ramadan Lahan Subur Menggapai Takwa. Nah, dari tema ini kami mengundang salah satu narasumber yaitu Ustadz Rahmat Budiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di studio PKTV. Insyaallah untuk menemani pemirsa PKTV ya, yang sedang menyiapkan berbuka puasa. Baik. Ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana tema ini yang bisa diambil hikmah oleh masyarakat atau pemirsa. Nanti kita akan diskusi setelah Pak Ustadz menyampaikan prolognya. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Teguh. Alhamdulillah di Ramadan yang penuh berkah ini 1443 Hijriah setelah lepas dari pandemi Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita kembali bersua setelah sekian lama dalam kegiatan aktivitas kita diselimuti aktivitas duniawiyah, dan hati ini merasa lebih dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, tema utama kita adalah Ramadan adalah lahan subur untuk menggapai takwa. Kenapa demikian? Kalau bisa saya umpamakan sebuah lahan tempat menanam, contohnya adalah sawah, itu adalah lahan subur untuk menanam padi. Tetapi sayang, lahan yang subur itu tidak ditanam dengan baik. Artinya lahannya ada, tetapi cara menanamnya atau bahkan menanamnya itu sembarangan, tidak beraturan, maka hasilnya pun kurang optimal dan maksimal. Jadi menanam padi pun ada caranya, terus membajak sawah pun ada caranya, dan perawatan sampai memanennya pun ada tahapannya. Bahkan setelah ditanam pun tidak serta-merta menghasilkan semua. Ada bagian-bagian tertentu dari tanaman itu, ada yang mungkin kering, ada mungkin kena hama dan seterusnya. Nah, inilah Ramadan begitu juga. Lahannya sudah Allah siapkan. Yang mana Ramadan itu Ramadan yang spesial. Terus orangnya juga spesial, orang yang beriman, amalannya pun amalan spesial. Terus lingkungan kita dibuat sespesial mungkin. Bahkan kegiatan-kegiatan yang kita rancang itu adalah sesuatu yang spesial, menuju ke tempat yang spesial yakni masjid dan seterusnya. Lah, lahan Ramadan dengan berbagai macam segudang kegiatan itu penuh dengan berbagai macam hal yang bisa digapai dalam rangka menggapai takwa tadi, harus dioptimalkan dan dimaksimalkan.
Namun sayang seribu sayang yang di awal tadi saya singgung belum bisa dilakukan karena terburu-buru atau tidak bertahap melakukannya. Nah, oleh sebab itu di momentum pertemuan hari ini kita coba mengelaborasi tema tersebut. Yang pertama, Ramadan itu adalah pintu kebaikan. Maka Allah menyebut dengan kalimat albir. Di dalam Al-Quran surat kedua ayat 177 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Jadi bukan dikatakan kebaikan atau beramal soleh itu hanya sekedar menghadapkan wajah ke arah barat dan timur. Artinya bukan dikatakan hanya ibadah itu berbuat baik, tetapi harus terintegrasi. Kebaikan itu adalah hablum minallah hablum minannas. Lalu Allah menegaskan, yakni walakin, akan tetapi albir, kebaikan itu atau kesolehan itu, yang pertama adalah man amana billah, komitmen kepada ketuhanan. Jadi yang sebelumnya mungkin kita kurang dekat dengan nilai-nilai tauhid, maka di bulan Ramadan ini diajar, dibimbing, diarahkan, hingga doanya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Syahadat itu menunjukkan dan membuktikan kalau kita ini menyatakan Tuhan itu Allah, menyatakan kita lemah, kita dhaif, dan kita dengan segala kekurangan dan kehilafan. Dengan mengucapkan kalimat itu kita ingin bangkit, tidak pesimis lagi tapi optimis menghadapi kehidupan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa puncak kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, maka kesungguhan keimanan itu harus dibuktikan. Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan kalimat tauhid tadi. Yang kedua, Allah menyebutkan dengan kalimatnya adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Artinya hidup kita ini karena berawal pasti berakhir. Lah, karena berakhir pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum berakhirnya kita yakini bahwa akan datang hari akhir yang sangat besar yang disebut dengan kiamat kubro. Lah, sebelum datangnya kiamat kubro itu, maka kita yakini namanya kiamat sugro, yakni kematian. Nah, sebelum datanglah kematian itu, kita yakin diminta untuk mempersiapkan diri. Nah, kayak tadi saya contohkan, lahan subur menanam padi. Sebelum dia menanam, pasti mempersiapkan bibitnya, pasti mempersiapkan lahannya, pasti mempersiapkan orang yang akan menanamnya, dan segala bentuk persiapan lain. Apatah lagi kita menuju kematian. Nah, ketika kita tidak yakin, maka lahan subur yang berada di bulan Ramadan yang kita sudah diajarkan istaghfirullah tadi, mohon ampun kalau ada salah, ada khilaf dan keliru tadi, maka akan tidak bermakna sama sekali. Maka momentum kita meyakini datangnya hari akhir, maka dia lebih dekat dengan Tuhannya dan lebih mempersiapkan diri menuju kematiannya. Jangan sampai dia menimbulkan penyesalan yang tiada tara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyatakan berikutnya adalah wal malaikah. Lah, malaikat ini diperintah oleh Allah mendampingi manusia, mendoakan manusia, sebagaimana ketika dia diperintahkan oleh Allah, qalu rabbunallah tsumastaqim tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Ketika dia mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Allah takhaf wa la tahzan, jadi kamu bodyguard, jadi kamu pendamping orang ini untuk selalu mendoakan dan memberikan supaya ada semangat, spirit, optimisme dalam menghadapi kehidupan. Maka setiap manusia ini ada bodyguardnya, ada pendampingnya, malaikat, dengan memberikan motivasi Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu. Orang beriman tadi lahan suburnya adalah optimisme, yakin bahwa kita akan berakhir, tapi hidup akhirnya itu adalah husnul khotimah. Itu yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah wal kitab. Jadi
kita ini diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an itu untuk hudal linnas. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal petunjuk bagi manusia, bayyinah bukti yang nyata, wal furqan pembeda. Lah Al-Quran ini dalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu la raiba fi, tidak keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah Al-Quran dijadikan guidance, maka Al-Quran akan membela kita. Jadi Rasul akan membela kita, malaikat akan membela kita, bahkan Allah pun akan memberikan rahmat. Sehingga Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah, malaikat dan orang beriman bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita pengikut Nabi Muhammad, dijadikan Alkitab itu sebagai guidance, sebagai tuntunan. Maka kita jadikan lahan Al-Quran ini sebagai bentuk untuk takarrub ilallah. Maka bacalah Al-Quran. Momentum Ramadan ini kita mereview kembali seberapa besar kedekatan kita koreksi dengan bacaan kita terhadap Al-Quran. Maka ikro, baca, ikro, baca, ikro, baca. Artinya kaji, dalami, dan ada informasi yang kamu harus dalami di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah wan nabiyyin, para nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai prototipe kehidupan. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah, wa dzakarallaha katsira, banyaklah mengingat Allah. Ingat dalam keadaan berdiri, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Arti aktivitas kehidupan kita kepada hablum minallah, tapi jangan lupa hablum minan nasa. Maka ingat kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Semua yang ada ini, termasuk di momentum Ramadan yang spesial ini, semua Allah adakan, semua Allah ciptakan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah adakan, tidak ada yang sia-sia. Lah oleh sebab itu, Nabi sebagai contoh, teladan, prototipe dalam kehidupan, itu juga memberikan syafaat nanti. Al-Quran memberikan syafaat, Nabi Muhammad memberikan syafaat. Semua akan membela kita ketika momentum Ramadan yang sangat luar biasa ini kita manfaatkan secara maksimal dan optimal. Lalu berikutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta yang dicintai setelah keyakinan secara kokoh, secara kuat terhadap guidance ketika dia mau jalan, tuntunan. Jadi ada penuntun, ada peta jalan yang dia harus lalui, tetapi peta jalan yang akan dia lalui itu harus ada petunjuknya. Tadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada kitab, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada yang menjalankan kitab itu. Lalu hablum minan nasnya wa atal mala ala hubbihi, yakni memberikan harta yang dicintai. Satu, kata Allah, dzawil qurba, kepada kerabat. Nah, jadi kalau kita betul-betul diberikan amanah harta ini, maka berikanlah harta itu kepada yang dzawil qurba, yakni kerabat. Lalu yang kedua, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berikutnya kepada orang-orang miskin. Berikutnya adalah wabanas sabil, yakni dia berada di jalan Allah, para pejuang-pejuang, mujahid-mujahid, entah itu mujahid di bidang pendidikan, mujahid di bidang sosial. Maka hal yang demikian itu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua itu dikelola oleh negara dan seluruh aktivitas itu dibiayai oleh negara dari biaya Baitul Mal. Nah, itulah fungsi zakat untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak ada lagi penyekatan, oh ini kira-kira masuk asnaf apa tidak, ini masuk asnaf tidak. Asnaf itu dibatasi 8 itu kan dalam rangka adalah memberikan tuntunan secara spesifik. Tapi di luar itu masih banyak yang perlu kita berbuat, yakni dari alokasi infak tadi. Lah oleh sebab itu kita diajari dulu secara personality, yakni berikan
harta yang kamu cinta ini kepada kerabatmu dulu, kepada anak yatim dulu, kepada orang miskin dulu, lalu kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasailina wa fir riqab, yakni memberikan orang yang terlilit hutang. Jadi dibantu orang yang terlilit hutang. Terus berikutnya adalah wasailina, orang-orang yang terhutang tadi, terus wa fir riqab, orang yang teraniaya. Dan banyak sekarang terstruktur ya teraniayanya itu. Di antaranya adalah ada saudara-saudara kita yang lugu, yang kurang paham, kurang mengerti, perempuan-perempuan mungkin dari Jawa, perempuan-perempuan dari belahan pulau yang lain seperti NTB kita dengar, NTT kita dengar, dia ingin mencari kerja mungkin di Malaysia atau di tempat lain, ternyata di sana terlunta-lunta lah, ingin pulang kembali, tetapi di sana sudah ditransaksikan, dijual beli, didagangkan, sangat murah sekali. Lah itu dibantu bisa dengan alokasi dana ummah. Lah inilah harus di manage, di maintain sedemikian rupa. Lah ini momentum di bulan Ramadan, ini adalah lahan subur kita mengeluarkan infak dan sedekah itu. Selain tentunya adalah nanti zakat. Berikutnya adalah Allah mengatakan di ayat berikutnya, yakni wa aqamas shalah, baru dia mendirikan salat. Hablum minallah. Setelah hablum minannasnya dia terintegrasikan karena keyakinannya kepada Allah, malaikat dan hari kemudian, karena dia takut diberikan harta tidak tepat dan tidak mampu dia mengalokasikannya, maka hablum minallahnya dia uji kembali dengan sumpah yang dia nyatakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berikutnya adalah wa ataz zakah, mengeluarkan dan menunaikan zakat. Nah disinilah para pemirsa Pika TV yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, ketika kita diperintah untuk menunaikan yang wajib ini, dia sudah mampu dan bisa. Lah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu semua harta itu diberikan sama khalifah ketika pertama kali, padahal beliau 3 tahun memerintah, tetapi nilai dan dampaknya sampai sekarang terasa. Apa itu? Yakni manajemen zakat yang beliau tularkan, yang sekarang kita contoh di dalam peranata kehidupan. Maka ketika zakatnya sudah ditunaikan dari orang kaya dan termotivasi orang-orang yang pada posisi sedang dan tidak mampu tapi tetap berusaha untuk memberikan sedekah, maka disitulah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah yakni wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim, yakni memenuhi janji apabila dia berjanji. Nah, ini biasanya janji bertebaran itu kalau pemilu. Luar biasa. Tetapi ini janjinya kepada Allah dia tepati. Karena ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Terus kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, saya bersahadat. Antakulu yaumal qiyamah inna hadza ghafir. Kelak di yaumil qiyamah kamu tidak mengatakan terhadap persoalan ini, janji ini, komitmen ini, saya lalai terhadap persoalan ini. Jangan kamu ucapkan itu. Kenapa? Kamu sudah tanda tangan kontrak, kamu sudah menyepakati, kamu sudah mau menjalankan kehidupan ini. Maka ketika amanah ini saya berikan kepada gunung menolak, kepada bumi menolak, kepada langit menolak, kamu sebagai manusia menerima amanah ini, maka jalankan amanah ini dengan baik, maka amanah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu poin ke-14. Poin yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'sa. Sabar dalam segala kondisi dan keadaan. Sabar dalam kesempitan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam peperangan, dan sabar dalam segala kondisi dan keadaan. Inilah lahan subur kita diuji oleh Allah untuk melakukan yang terbaik. Jadi poin-poin tadi Allah mengatakan dengan kalimatnya ulaikal ladzina shadaku, mereka orang yang benar. Jadi benar keimanannya karena meyakini Ramadan ini adalah tempat yang tepat, tempat yang mustajabah. Maka dari momentum itu menjadi monumen, tercatat nanti di hadapan malaikat, karena malaikat itu akan mencatat sesuai perintah Allah.
Lalu yang berikutnya, wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Karena target terakhir dari puasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu hati-hati dia mengimplementasikan terhadap perintah. Hati-hati dia menjalankan komitmennya tentang harta, hati-hati dia menjalankan ibadahnya, hati-hati dia mengeluarkan hartanya tanpa kalau tidak memenuhi nisab dan haulnya dan seterusnya. Karena orang yang bertakwa itu diuji dulu dengan segala hal. Makanya orang yang berpuasa itu disebut takwa itu kenapa? Diuji dulu dengan bangunnya. Karena tidak biasa makan dini hari, dia disuruh makan dini hari, itu bukan persoalan mudah. Maka Rasulullah sampai memberikan tanda orang puasanya beriman dengan non muslim itu di sahur. Maka disitulah, maka kalau kamu tidak biasa sahur, maka paling tidak minum air putih. Sampai Rasulullah spesifik menyebutkan air putih. Untuk apa? Sebagai wujud tanda lahan yang subur untuk beribadah kepada Allah dan untuk menggapai ketakwaan itu. Tapi dia beramal dulu, berbuat dulu, baru takwa itu akan diperoleh. Apa perbuatannya? Kalau di puasa itu namanya ada berbuka dan sahur, kalau di kehidupan implementasi banyak, yakni berbagi, care dan seterusnya. Mungkin ini poin-poinnya dulu terkait dengan Ramadan adalah lahan subur mencapai takwa. Jadi kalau itu dikupas satu persatu, insya Allah waktunya belum cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan subur di Ramadan ini. Nah, pertanyaan sekarang begini Pak Ustadz, apa kira-kira yang menjadi parameter bahwa seseorang itu sudah melakukan menanam itu dan akhirnya dia bisa dibilang takwa? Apakah hanya pada sekilas mata bahwa dia banyak beramal, terus dia sholat, terus itu sudah menjadikan dia takwa, atau ada hal-hal yang lain yang kira-kira bisa dijadikan paling tidak parameter bahwa mereka sudah berhasil menanam itu? Silakan. Baik, alhamdulillah manisnya iman itu kan adalah takwa. Ya. Jadi orang yang beriman itu akan merasakan lezatnya iman. Jadi takwa itu adalah lezatnya iman. Nah, indikator-indikatornya secara implementatif sudah Allah sebutkan. Jadi kalau dia memang betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah, karena takwa itu makna harfiahnya takut terhadap janji yang sudah disepakati itu, maka pengertiannya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apabila dia mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, nilai takwa diraih dan indikatornya kehidupan sehari-harinya akan mendapatkan keberkahan. Nah, wujud dari keberkahan itu Allah sendiri yang mengatakan, man amila solihan, man, kalau pakai bahasa Jawa menerjemahkan man sopok wong gitu. Man amila solihan, barang siapa yang melakukan mengerjakan kesolihan min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi spesifik Allah sebut jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Wa huwa mukmin, asalkan dia beriman. Karena orang puasa itu yang diseru adalah orang beriman. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti aku jamin hidupnya baik. Jadi orang kalau sudah takwanya benar, itu kehidupan itu tidak pernah pesimis, tapi optimis. Jadi dia takut dengan kondisi dan keadaan. Dia terus saja jalan. Waduh, sebentar lagi aku pensiun. Waduh, sudah lungsung. Udah takut. Ya sudah, memang sudah waktunya dan sudah saatnya. Lalu kamu harus melakukan. Jadi orang yang nanti saya kalau kumpul sama anak saya nanti dirawat anak saya, berarti di dalam pikirannya sudah sakit aja. Kalau dirawat tuh indikasinya kan sakit. Ya udah, optimis saja dalam hidup ini. Jadi nanti Allah yang menolong. Jadikanlah Allah sebagai sang menolong. Jadikan Allah sebagai sandaran. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Nah, kalau digiring ke sana kerangka berpikir, maka Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Nah, momentum Ramadan ini nanti dia jadikan lahan untuk melakukan tarbiyah pendidikan. Lalu kita sebagai siswa, student, dan Ramadan ini sebagai panduannya kampus, buku maka terus panduannya itu amal soleh yang harus dilakukan. Maka dari pelaksanaan itu berapa persen? Target Al-Quran ini saya baca sehari berapa? Satu makro, satu ain, apa satu juz? Tergantung dia aja. Kembali ke dianya, bukan kembali ke orang. Nah, dia akan mendapatkan apa yang dia rencanakan. Nah, itu.
Lalu banyak indikator yang lain. Maka kehidupan kesehariannya dia menghadapi dunia tidak lagi terkejar-kejar. Jadi dunia yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar dunia. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, pemirsa PKTV, kita akan coba lanjutkan lagi siar, namun kita akan lalui pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV. Baik pemirsa PKTV yang sedang menunggu saat-saat berbuka puasa, kita kembali bertemu tadi seperti yang tadi ya di program siar bersama Ustadz Rahmat Budiono dengan mengangkat tema Ramadan Lahan Subur Menggapai Takwa. Tadi sudah beberapa dijelaskan oleh beliau dan kita akan lanjut dengan beberapa pertanyaan, mungkin beliau nanti akan jawab. Nah, terkait ini Pak Ustadz, dalam rangka Ramadan ini kan tadi disarankan harus banyak menanam kebaikan. Ya. Tapi masih ada orang yang beranggapan bahwa Ramadan ini menjadi bulan yang biasa-biasa saja. Seperti bulan-bulan yang kemarin, ini kan sayang gitu. Artinya pada saat kita pada berlomba-lomba ingin menanam kesuburan agar bisa mendapatkan sesuatu yang takwa tadi, ternyata masih ada orang yang selalu beranggapan bahwa ini Ramadan seperti hari-hari biasa. Nah, bagaimana merubah anggapan ini, Pak? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kondisi seperti ini sebenarnya sudah berlalu sejak zaman ke zaman. Pada zaman Nabi Muhammad ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, Nabi Muhammad dianggap biasa-biasa saja sama Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Karena lebih kepada mindset, jadi pengetahuan mereka tahu bahkan seperti anak sendiri tentang kehadiran, tetapi eksistensi keberadaan beliaulah yang kurang diakui karena kemampuan. Begitu juga dalam kehidupan. Ramadan yang hadir begitu sangat luar biasa karena sudah tiap tahun hadir, dia tidak menjadikan Ramadan itu sebagai momentum, tapi justru Ramadan itu bisa jadi dijadikan lahan untuk kepentingan pribadi dan kehidupannya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam bertanggung jawab mengedukasi karena memang diajarkan oleh Rasulullah banyaklah berdakwah atau mengajak. Lah, ketika diajak itu dia belum mau, terus ajak sampai. Karena persoalan dia mendapatkan hidayah dan tidak, itu persoalan dari Allah. Tugas kita mengedukasi atau mendakwai, artinya memberikan pencerahan secara masif ya. Siapa yang kita temui, siapa yang kita hadapi. Karena ada sebagian mereka apabila yang menjelaskan itu tidak selevel, maka dia akan memicingkan sebelah mata. Itulah makanya kalau dia masih menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja, ini salah lebih selain salah besar juga memang ilmunya sampai di situ. Jadi pemahamannya dan konsep kehidupannya sampai di situ. Padahal setiap kehidupan ini Allah berikan dan lalui dengan segala yang spesial. Untuk pekanan spesialnya hari Jumat. Untuk harian itu Allah lewati spesialnya dengan sholat 5 waktu. Maka Allah ajak disiplin. Terus spesialnya ketika dia berdoa di penghujung waktu, Allah menyebutkan. Kalau spesial tempat itu di Madinah. Madinah pun disebut secara spesifik di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pun disebut spesifik namanya Raudhah. Sama dengan di Mekah. Mekah itu luas kota. Spesifiknya namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram pun disebut spesifiknya yakni di Hijri Ismail dan disebut dengan Multazam, disebut dengan di belakang makom Ibrahim. Kenapa sampai Rasulullah menyebut? Karena ada sesuatu yang istimewa. Tapi ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Lah, sama dengan orang yang pertama kali umroh itu kagetnya kepada memandang sesuatu yang baru itu luar biasa. Contohnya Ka'bah. Tapi setelah berhari-hari yang tadinya lebih sering tawaf di Ka'bah sekarang berubah tawaf di Sauk di pasar. Nah inilah karena kembali lagi mestinya dia ya memahami dengan
dengan baik. Nah inilah begitu juga sikap kepada Ramadan ini. Kita doronglah kapan waktu yang tepat, yakni momentum Ramadan ini berikan edukasi ke anak-anak. Itu akan membekas. Nah itulah yang kami lakukan di sekolah itu dengan kegiatan boarding. Boarding itu kami kaitkan dengan Ramadan. Sudah anak-anak itu hampir 3 bulan ini boarding, sudah melakukan itu ya? Sudah melakukan itu. Salah satunya untuk mendidik anak-anak. Salah satunya itu, dan orang tua sering mengeluh anaknya itu tiada hari tanpa main HP. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah kan dia bukan main HP tapi pegang Quran. Hari ini siang itu dia harus tadarus, harus sampai 1 juz. Kegiatan rutin yang harus, lah itu kan harus disiplinkan dengan program. Nah, begitu juga ada pesantren untuk orang tua. Kan orang tua boleh ada juga di tempat lain yang saya dengar itu. Jadi karena mengedukasi, karena waktu yang tepat memang Ramadan. Bukan hanya anak-anak, orang tua pun dibuat pesantren, tapi wujudnya memang ya berbeda ya sayang kalau disia-siakan. Ya, betul sekali. Sangat sayang disia-siakan. Ya, Pak, tadi ada sekilas kalimat tentang kehidupan ini tidak menentu, karena saya kok memikirkan mulai corona kemarin tuh kita kadang-kadang dihadapkan sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan kita yang dulu, sehingga ada masyarakat atau sebagian masyarakat mungkin yang mulai berpikirnya itu yang dulu ke masjid wajib sekarang harus begini, yang dulu rapat sekarang begini. Nah ini kan pandangan-pandangan ini bisa saja ada yang masih beranggapan begitu, khususnya pada masyarakat yang tingkat pengetahuannya kurang maksimal. Nah ini untuk menumbuhkan optimis bahwa sebenarnya kita tuh sekarang hidup pada zaman seperti apa sih Pak Ustadz? Nah seperti itu gimana? Ya, terima kasih. Memang hal ini pernah dialami para nabi dan rasul menghadapi umatnya. Contoh, umatnya Nabi Nuh alaihissalam begitu sangat kurang suka ketika diajak untuk melakukan kebaikan. Perubahan-perubahan yang terjadi di sosial masyarakat itu tidak menjadikan dia segera bertaubat kepada Allah. Ketika terjadi kekeringan yang berlama-lama, maka Nuh menyatakan, hendaklah kamu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi justru dia melakukan perbuatan yakni sesajen untuk mendapatkan hujan yang dia inginkan dan dia harapkan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Allah tidak perkenankan, maka dia menyalahkan, mengkambing hitamkan Nabi Nuh. Nah itulah kira-kira gambaran ketika Allah turunkan bala. Contohnya corona kemarin. Corona itu adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi ketika dia diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menjalankan tugasnya. Sampai ada guyonan begini. Satu ketika corona bertemu dengan setan, iblis. Corona mau kemana gitu? Mau turun ke bumi. Lah ngapain gitu? Diperintah oleh Allah untuk membunuh manusia sebanyak 1000 orang gitu. Lah, udah. Oh gitu, silahkan kata iblis. Baru 500 corona menyelesaikan tugasnya, pulang dia kembali ke kandangnya. Tapi dicegat sama iblis. Corona mau kemana? Mau pulang. Loh kan itu masih saya hitung 500, kenapa kamu sudah pulang? Katanya 1000, kamu bohong. Enggak, yang 500 tugasnya manusia, dia menularkan sendiri katanya. Lah, artinya dia tidak tahu bahwa yang Allah timpakan kepada manusia ini pasti ada hikmahnya. Nah, kita disuruh berpikir. Nah, karena kalau sudah terjadi mendadak, sebagaimana kayak zamannya Nabi Nuh tiba-tiba banjir mendadak, zamannya Nabi Soleh begitu juga, zamannya Nabi Lut begitu juga. Jadi dari zaman ke zaman ini sudah banyak contoh sebenarnya kehidupan sikap orang-orang yang belum mau. Lah, tugas kita lah kalau kita masih belum, mereka masih beranggapan bahwa ini ada itu, maka kita mendorong, mengedukasi, memberikan bimbingan, memberikan pemahaman, memberikan optimisme. Karena kita ini memang dihadapkan suatu persoalan biarpun tidak menentu, karena sudah digambarkan oleh Allah keadaan tidak menentu itu. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun, berita besar, anin naba'il adim. Cuma terus anin naba'il adim, tentang apakah berita itu? Terus berita apa ini? Kejadian apa ini?
tsumma kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, jangan begitu pasti terjadi, tsumma kalla saya'lamun, jangan begitu pasti akan terjadi. Jadi orang bertanya itu terkaget-kaget, berita apa ini, masalah apa ini, problem apa ini. Jadi orang memang dibuat kaget-kaget. Ya, sikap yang harus dituntunkan, ditonjolkan, dinampakkan itu adalah keimanan kepada Allah tentang datangnya tanda-tanda hari akhir ini sudah dekat. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, Ramadan lan subur menggapai takwa, itulah tema kami pada sore hari ini. Pemirsa PKTV, semoga apa yang tadi sudah disampaikan Anda memahami dan mengambil hikmah dari itu. Dan pertanyaan terakhir Pak Ustadz, Ya. takwa itu tadi kan sudah dijelaskan parameternya, Ya. cara ngukurnya juga sudah ada. Tapi sekilas bagi pemirsa mungkin masih bertanya, apa itu takwa sebenarnya? Takwa itu seperti apa? Nah, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Suatu ketika sahabat Anas pernah ditanya apa itu takwa. Lalu kamu berjalan, lalu di kanan kiri jalan itu banyak duri. Tapi kamu harus tetap jalan menuju ke tempat tujuan yang kamu tuju itu. Contohnya dari sini ke depan. Di kanan kirinya itu banyak duri. Tapi kita tidak boleh berhenti, kita harus bergerak. Harus jalan. Ya supaya bagaimana kita jalan tapi tidak tertusuk duri. Duri itu kan halangan. Ya. Duri itu adalah kalau kehidupan kita kan ujian. Cobaan. Nah, tetap harus jalan. Nah, itulah takwa. Maka supaya kita tidak tertusuk duri, caranya ya pakai sepatu bot lah, pakai sandal lah, pakai caranya. Ya caranya itu. Supaya kamu tidak malas, maka kamu berdoalah, ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat-sifat malas dan lemah. Terus ya Allah, kuatkanlah hati, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min, ya Allah, jangan kau bolak-balikan hati ini. Allah karena kita meminta, Allah memberi. Persoalannya kita ini sombong, tidak mau minta. Karena sudah merasa cukup. Lah, kalau sudah tidak mau minta ya wajar ada kemalasan, ada ya tidak ada semangat dan motivasi. Apalagi sudah tak lagi aku yang mati. Sudah, kalau sudah pikirannya begitu ya, lalu orang seperti ini ya harapannya kecil sekali. Jadi takwa sebagaimana yang digambarkan oleh para sahabat Rasulullah, yang pernah ketika ditanya kepada Umar ibnu Khattab, takwa itu apa? Ketika kamu ditusuk oleh duri, apa yang kamu lakukan? Ya tentunya ketika kita berdiri tegak, tiba-tiba duri menusuk kaki, yang kita lakukan pertama itu adalah duduk dan mencabut duri itu. Maknanya adalah ketika ada halangan, kita harus menyelesaikan halangan itu. Jangan langsung drop aja. Nah itulah kalau digambarkan, karena itu pertanyaan sahabat ya kepada sahabat yang lain, maka saya menjawab dengan contoh sahabat tadi. Supaya. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan terkait tema kita pada sore ini, yaitu Ramadan lahan subur menggapai takwa. Untuk menutup perjumpaan kita minta doa. Semoga dalam Ramadan ini bisa menunaikan ibadah dengan baik. Silakan. Ya, mari para pemirsa PKTV dan kita diinisiasi oleh UPZ Basnas PT Pupuk Kaltim untuk melakukan kegiatan syiar ini. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah, mohon kekuatan. Mudah-mudahan hidup kita dengan optimisme ini berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Dan kita berharap dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita bersua, kita akan selalu mendapat pelindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah segala amal soleh yang kami perbuat, yang kami sandarkan semata-mata karena Engkau ya Allah. Di bulan Ramadan, jadikanlah Ramadan ini Ramadan pertemuan yang terakhir bagi kami. Karena kami tidak pernah punya harapan apakah benar Ramadan tahun depan kami bisa berjumpa dan bersua. Karena Kau siapkan Ramadan tahun ini dan pasti terjadi di tahun ini, dan kami bertemu di tahun ini, maka beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan yang terbaik, amal soleh yang terbaik.
Maka sebab itu ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah tarawih kami, terimalah tadarus kami, terimalah sedekah kami, terimalah silaturahmi kami, terimalah segala aktivitas kehidupan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, segala hal yang kami lakukan semata-mata menggapai ridho-Mu. Pekerjaan kami adalah ingin yang terbaik, perbuatan amal soleh kami yang terbaik, keluarga kami adalah keluarga yang terbaik, dan kami beraktivitas di tempat yang terbaik, maka berilah balasan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami berharap ya Allah, akhir kehidupan kami adalah husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ampuni pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, ya Allah, orang yang banyak berjasa kepada kami. Ya Allah, berilah keberkahan di mana kami menitipkan kehidupan kami melalui bekerja ini, ya Allah. Berilah keberkahan di dalamnya, karena Engkau sandaran untuk tempat meminta. Dan jadikanlah momentum Ramadan ini, ya Allah, kami melakukan perbuatan baik untuk sesama umat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rahmat Budiono telah hadir di BKTV dengan memberikan tausiah kepada pemirsa BKTV di rumah. Pemirsa BKTV, demikian jumpa kita pada acara program siar pada sore hari ini. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa memberikan ilmu kepada Anda semua. Acara ini didukung penuh oleh UBZ Pupuk Kaltim, dan kita akan ketemu pada program siar esok hari, tetap menemani Anda di jelang buka puasa. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.